Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Karisa Ado Sugoro dari absen 5, kelas 11-5. Hari ini aku akan menjelaskan materi tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Di sini kita akan membahas dua subtema. Yang pertama adalah latar belakang kota Malaka sebelum jatuh ke tangan Portugis dan peristiwa perebutan, alasan dan jalannya peristiwa perebutan. Kita masuk ke latar belakang. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara, anak Raja Sriwijaya pada tahun 1390. Awal berdirinya kerajaan Malaka adalah ketika para Meswara melarikan diri ke Malaka karena kerajaan runtuh diserang oleh kerajaan Majapahit. Malaka dan para pendatang bersama penduduk asli mengubah Malaka menjadi kota yang ramai. Komandoko dalam ensiklopedia pelajaran umum menjelaskan bahwa Portugis atau Portugal merebut dan menguasai Malaka pada tahun 1511. Karena kejatuhan Malaka, hubungan antara Malaka dan Demak menjadi terputus. Kota Malaka berdiri pada awal abad ke-15. Kota ini berada di lokasi yang ideal. Perdagangan ke Cina dan India harus melewati Malaka. Hal ini menyebabkan banyak komunitas pedagang berada di Malaka. Meskipun begitu, Malaka dibangun di atas tanah rawa dan di sekitarnya masih terdapat hutan tropis yang tidak ramah bagi manusia. Oleh karena itu, untuk menunjang kehidupan masyarakatnya, Malaka perlu mengimpor segala hal. Misalnya saja beras yang didapatkan dari Jawa. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan pada tahun 1459 sampai 1477 pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Salah satu cara meningkatkan aktivitas perdagangan di Malaka adalah para Meswara yang menganut agama Islam. Hal ini membuat masyarakat turut bergerak untuk masuk agama Islam. Daerah kerajaan Malaka juga diperluas hingga mencakup seluruh daerah Semenanjung Malaya. Daerah ini membuat kerajaan memiliki pengaruh yang besar dalam perdagangan internasional di masa itu. Saat itu, masyarakat memiliki kehidupan ekonomi yang bertumbuh pada perdagangan dan pelayaran. Banyak terjadi transaksi dagang dengan pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Pada abad ke-15, Malaka menjadi bandar niaga terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Malaka merupakan salah satu pelabuhan yang sangat berhasil dalam perdagangan internasional yang membentang dari Cina dan Maluku di timur hingga Afrika Timur dan Laut Tengah di barat. Masa kejayaan Kerajaan Malaka sebenarnya tak lepas dari peran Laksamana Malaka, yaitu Hang Tuah. Sosok Laksamana berjasa besar pada proses ekspansi di masa kejayaan. Berkat kepandaian dan keberhasilan Hang Tuah terus diungkit pada penyebab keberhasilan kerajaan. Lalu kita masuk ke peristiwa perebutan. Portugis mencari rempah-rempah pada akhir abad ke-15. Rempah-rempah merupakan komoditas dengan harga jual tinggi di Eropa. Pada masa itu, Malaka terkenal sebagai pusat perdagangan dunia. Portugis mencari rempah-rempah pada akhir abad ke-15. Rempah-rempah merupakan komoditas dengan harga jual tinggi di Eropa. Pada masa itu, Malaka terkenal sebagai pusat perdagangan dunia. Banyak pedagang dari Arab dan Cina berdagang di wilayah ini. Demi mendapatkan rempah-rempah, Portugis mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan Malaka dan menjalin hubungan baik dengan penguasa setempat. Sequeira kemudian tiba di Nusantara pada tahun 1509. Mulanya ia disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah, penguasa Malaka. Akan tetapi, para pedagang Islam internasional di Malaka meyakinkan Sultan Mahmud Shah bahwa Portugis merupakan ancaman. Oleh karena itu, Sultan Mahmud Shah akhirnya berbalik melawan Portugis. Portugis tidak tinggal diam. Mereka mengutus Albuquerque untuk menguasai Malaka. Albuquerque membawa pasukan dengan jumlah besar ke Malaka untuk memulai peperangan. Sayangnya, saat itu Kesultanan Malaka sedang mengalami krisis kepemimpinan. Malaka melemah di bidang politik dan pertahanannya karena gaya hidup federal raja, pembesar, dan golongan bangsawan. Hanya raja-raja Malaka yang menikmati kemakmuran dari perdagangan hingga lupa terhadap pertahanan negara. Karena adanya masalah internal inilah, kekuatan Malaka berkurang. Akibatnya, Malaka berhasil ditaklukkan oleh pasukan Albuquerque. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.